Hello, good morning everyone. Thank you for coming. This is morning. We want to learn together. Jadi seperti biasa, kemarin kita belajar tentang energi-energi dan kali ini kita akan lihat satu persatu tentang energi-energi. Nah, kali ini kita akan lihat energi listrik. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini supaya kita bisa saling mendukung. Nah guys, jadi seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan teori kali ini, kita akan lihat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ada tiga. Satu, memahami apa yang dimaksud dengan energi listrik. Dua, memahami kegunaan energi listrik. Tiga, mengetahui sumber energi listrik. Pengertian energi listrik. Energi listrik adalah aliran energi yang menghasilkan arus listrik. Dalam sebuah pendah dapat dikatakan bahwa energi listrik merupakan salah satu energi yang penting bagi manusia, terutama dalam era modern ini. Nah, jadi guys, energi listrik ini sangat penting karena kita membutuhkan segala sesuatu itu energi listrik. Nah, salah satu contohnya adalah setiap aktivitas kita sehari-hari memasak butuh energi listrik, mencuci butuh energi listrik, mau belajar butuh energi listrik, semuanya butuh energi listrik dan juga kita membutuhkan energi listrik pada malam hari untuk menerangi cahaya. Lalu kita membutuhkan energi listrik juga untuk berbagai macam seperti bidang pabrik, energi, dan semua bidang. Aliran energi listrik. Sumber energi listrik atau tenaga listrik merupakan salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dalam kurung A dan tegangan listrik dengan satuan volt ke dalam kurung V. Satuan pokok energi listrik adalah Joule, sedangkan satuan lain adalah kWh atau kilowatt per jam. Energi listrik menjalankan peralatan rumah tangga, peralatan perkantoran, mesin industri, kereta api listrik, lampu umum, dan lain-lain. Ya, ini adalah salah satu contoh penggunaan energi listrik yang tadi sempat saya sebutkan pada slide sebelumnya, bahwa energi listrik bisa dapat memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya adalah untuk peralatan rumah tangga, peralatan perkantoran, mesin industri, kereta api, lampu umum, dan lain-lain. Sumber energi listrik. Sumber tenaga yang digunakan untuk menggerakkan dinamo berasal dari berbagai macam gerakan di alam. Nah, beberapa sumber energi alternatif dan ramah lingkungan. Jadi ada beberapa sumber energi, yaitu ada tiga. Ini kita akan lihat masing-masing. Di sini yang pertama adalah PLTP, yaitu singkatan dari pembangkit listrik tenaga bayu. Yang kedua adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi ini adalah tiga macam sumber energi listrik yang ada. Nanti kita akan lihat masing-masing PLTP itu seperti apa, PLTS itu seperti apa, dan PLTA. Nah, jadi kali ini kita akan lihat satu persatu dari tiga energi listrik tadi. Yang pertama adalah PLTP. PLTP singkatan dari pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, bayu merupakan nama lain dari angin atau pembangkit listrik tenaga angin memanfaatkan angin melalui kincir untuk menghasilkan energi listrik. Alat ini ideal digunakan oleh warga di pulau-pulau kecil dengan angin yang kuat dan stabil. Baling-baling menangkap angin yang kemudian mengerahkan motor untuk menghasilkan energi listrik. Jadi kita sudah lihat juga dalam beberapa
PLDP yang ada di sekitaran kita dan di mana saja berada, bahwa ada salah satu pembangkit listrik tenaga payung yaitu PLTP yang digunakan oleh alat ideal atau berasal dari angin. Yang kedua adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan energi matahari menjadi energi listrik. Ada dua cara untuk melakukan pembangkit listrik, yaitu melalui fotovoltaik langsung dan pemutasan energi surya tidak langsung. Nah, ini adalah salah satu praktik saya yang saya pernah lakukan di observasi lab fisikal lanjut. Jadi kali itu kami adakan open lab, lalu saya mengadakan percobaan mobil listrik yang dikontrol oleh remote tapi di disupport oleh energi matahari atau dari PLTS ini, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, jadi panel surya itu mengubah menjadi mengubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Nah, jadi bisa perhatikan di gambar saya yang ada di sebelah kanan ini, yang warna kuning itu adalah matahari, yang di situ ada panel surya. Nah, kalau bahasa sehari-harinya disebut dengan solar cell. Jadi di dalam pedalaman di mana listrik belum jangkau, banyak yang menggunakan solar cell ini atau yang disebut dengan panel surya. Nah, jadi ada dua cara untuk melakukan pembangkit listrik, yaitu melalui fotovoltaik langsung dan pemusatan energi surya tidak langsung. Jadi BLTS ini juga sangat penting karena dia membantu menerangi di tempat-tempat pedalaman, bahkan di dalam kota juga dibutuhkan. Nah, dan juga kita akan lihat bahwa di dunia ini sekarang tidak membutuhkan kendaraan bahan bakar BBM, tapi sekarang akan lebih mengarah ke energi listrik atau dari panel surya. Yang ketiga adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air merubah energi air menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara mengubah energi air yang mengalir menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air yang kemudian menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Nah, jadi kita bisa perhatikan di kantor PLT bahwa awalnya berasal dari air, tapi ketiga dia berada di energi mekanik dengan bantuan turbin air yang kemudian menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Nah, jadi setelah air itu dengan bantuan generator menjadi energi listrik. Nah, jadi yang ketiga adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang ada dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kita biasa lihat dan kita gunakan sebagai cahaya dari PLTH setiap hari. Ayo guys, jadi adakah pembangkit listrik di daerahmu? Adakah pembangkit listrik lain yang kamu ketahui? Mohon berikan komen di bawah kolom komentar supaya kita bisa diskusi bersama-sama. Jadi materi kali ini saya tidak terlalu membahas banyak, tetapi saya meringkas saja tentang energi dari 10 energi. Jadi saya ambil dari yang ke-10 yaitu energi listrik. Nah, jadi teori ini saya tidak membahas begitu detail, tetapi teman-teman bisa memberikan komentar menurut pemahaman teman-teman masing-masing. Jadi adakah pembangkit listrik di daerahmu? Adakah pembangkit listrik lain yang kamu ketahui selain daripada 3 pembangkit listrik? Mohon berikan tanggapan pada kolom komentar.